Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi kepada ngopi, ngudut, dan ngotak. Ngopi pahit, espressonya pahit. Kita berbicara masalah integritas pribadi di kalangan kita sendiri untuk kita sendiri. Jadi bagaimana kita membangun integritas diri, ya harus dimulai dari kita. Integritas itu maksudnya begini: seseorang yang benar memiliki sebuah integritas adalah mereka yang dapat diberi kepercayaan lebih. Hal ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapannya. Kalau udah ngopi kopi kita, dia begitu, dia keluar tata cara polanya. Kopi boleh sama, tata cara polanya bisa berbeda. Begitu pula integritas. Integritas ini didasarkan pada kesesuaian antara perilaku dan ucapan. Integritas mencerminkan seseorang dengan suatu ciri yang transparan, bertanggung jawab dan objektif. Bertanggung jawab dan objektif. Ketika kita bekerja sebagai karyawan, kita dituntut mempunyai nilai-nilai kepercayaan supaya kita bisa dipercayai oleh pimpinan kita, oleh perusahaan secara global, oleh kawan-kawan kita, baik secara horizontal maupun vertikal. Begitu, ya. Kemudian ini menurut Ipo Santoso, integritas adalah sering diartikan sebagai menyatukan pikiran, perkataan, dan perbuatan untuk melahirkan reputasi dan kepercayaan. Jika merujuk dari asal katanya, kata integritas memiliki makna berbicara secara utuh dan lengkap sepenuhnya. Kemudian, menurut Andreas Hareva, integritas adalah 3 kunci yang bisa diamati, yakni menunjukkan nilai kejujuran, memenuhi komitmen, dan mengerjakan sesuatu dengan konsisten. Kemudian, perilaku manusia dipengaruhi oleh warisan biologis turun-temurun. Warisan biologis, bagi yang pernah sekolah minimal tingkat SMA jurusan biologi atau ke atasnya jenjang akademi, kita mengenal
istilah biologi ada F1, F2, genetik, pengaruh genetik. Ya, itu. Jadi tidak semua orang mempunyai nilai integritas, nilai kejujuran, tetapi yang lahir dari warisan-warisan biologis itu biasanya tetap melekat, mempunyai integritas. Itu bedanya. Kemudian ada juga perilaku integritas, kejujuran yang betul-betul dilatih di tengah keluarga, pengaruh lingkungan, pengaruh entah itu lingkungan masyarakat kita tinggal, entah itu lingkungan sekolah kita, pendidikan kita, itu sama halnya seperti ini. Pemimpin yang diciptakan oleh dukungan masyarakat banyak dengan pemimpin yang betul-betul mempunyai warisan-warisan biologis, meskipun bukan dari kalangan pejabat, bukan juga dari kalangan politik, tetapi mereka ada di tengah masyarakat. Mereka jadi pemimpin di tengah masyarakat, bukan dalam arti kata pemimpin dalam hal administratif. Tempat masyarakat bertanya, tempat masyarakat berkeluh kesah. Itu warisan biologis ini mempunyai aura. Makanya ada dalam salah satu hadis ya, itu yang pernah kita baca. Dinyatakan bahwa ulama adalah pewaris Nabi. Tetapi tidak semua ulama betul-betul pewaris Nabi. Ada yang pewaris Nabi yang berdasarkan warisan biologis, turunan F1, F2, genetiknya sampai F3. Ya, dalam istilah biologi. Itu. Jadi berbeda. Faktor yang mempengaruhi orang bisa bersosialisasi sebagai tempat masyarakat bertanya, itu sudah ada. Ya, itu integritas. Ini mohon maaf ya. Kalau kita di daerah-daerah, tidak perlulah di daerah kita, kan di daerah lain. Pemimpin yang lahir di tengah masyarakat akibat suara masyarakat itu banyak di wilayah mereka. Yang kedua, terlahir akibat ini. Itu bukan pemimpin yang mempunyai nilai integritas. Contohnya, ada di salah satu kabupaten, entah pokoknya di Indonesia, pergi acara nikah nomor 1 bernyanyi, yang satunya lagi
hobi khutbah. Nah, sama kayak saya kan. Begitu. Besok-besok kita bikin nih Buya 8 6 di sini. Ya. Kalau di situ Buya terima fee. Begitu. Ya. Kemudian di sini, tapi bukan di bumi alam Kerinci. Semua banyak berkaitan dengan pesta, dimanapun tempatnya, pegang mic, bernyanyi. Sudah itu kadang-kadang lirik istri orang kiri kanan. Terinfo, terkabar, tersiar. Ternyata suka janjian juga di luar daerah rupanya. Ya, begitulah. Syukur alhamdulillah, ternyata di Kerinci dan Kota Sungai Penuh tidak ada. Seperti itulah kira-kira, ya. Kemudian ada juga, itulah susah juga lah kita ini. Integritas tadi, ya. Jadi pemimpin yang dilahirkan akibat suara masyarakatnya banyak di wilayah itu, maka pemimpin yang seperti ini dikatakan sebagai pemimpin yang diciptakan oleh masyarakat. Sementara pemimpin yang diciptakan oleh Allah berdasarkan warisan biologis, itu tadi kita lihat banyak ulama-ulama, tempat-tempat orang-orang berzikir, atau tempat banyak orang mengadu, berkeluh kesah, masalah kemasyarakatan, seperti itu. Tidak mesti harus menjadi pemimpin. Warisan biologis ini akan menjadi pemimpin di tengah masyarakat tanpa gelar. Kemudian di alam malakut sangat disenangi. Untuk menciptakan integritas, mulailah dari di tengah-tengah keluarga kita, dari diri kita. Nilai-nilai perjuangan harus tetap kokoh. Itu integritas. Karena integritas kejujuran, ya, kejujuran dilatih, nanti akan bercabang menjadi nilai-nilai yang unggul, mempunyai integritas. Seperti itu. Jangan kita otaknya uang. Dulu kita pernah, saya pikir mereka menonton nih, kita pernah kasih data masalah KPU, masalah Panwaslu. Kita kasih data, masuk kita, ayo rame-rame kita laporkan. Di situ mau masukkan sampai 6 keluarga yang sudah jadi Panwaslu. Itu sekarang orangnya, ya nggak perlu lah kita sebutkan, pasti dia ketawa sendiri nanti. Ya, jadi nilai-nilai integritas itu yang terpenting. Tidak bisa. Namun pada akhirnya warisan biologis ini tetap mengakar, tetap mewarisi. Sementara yang dipaksakan itu
hanya sebentar. Banyak contoh. Seperti saya misalnya. Terkejut saya jadi Bupati Kerinci kan. Oh, saya lihat PLTA di situ. Oh, banyak duitnya itu. Wah. Wah, ini bercabanglah otak kita nih kan. Kita wali kota antah berantah. Nah, begitu kan. Oh. Untung saya tidak hobi menyanyi. Kalau tidak, terpaksa. Banyak juga istri-istri orang saya ajak nyanyi itu nanti. Istri-istri para pejabat saya tuh saya ajak nyanyi nanti. Udah tuh malam mikir-mikir bagaimana caranya mendekati itu ya. Nah, begitu. Itu sebabnya ya. Kalau dalam Islam itu, kalau perempuan nyanyi, biar perempuan sendiri yang nyanyi. Tidak usah campur dengan laki-laki. Ya, tidak usah. Itu pertama laki Batino yang gata, nah, atau laki yang gata. Nah, seperti itulah kira-kira. Jadi, ya, itulah Islam. Coba lihat Piala Dunia World Cup di Qatar. Itu suatu sistem yang diterapkan secara Islami. Memang betul. Pakaian harus sopan. Menginap harus dengan muhrimnya. Ya. Begitu. Tidak boleh berbuat maksiat, ya. Apalagi nyongkel-nyongkel kata Pak Reko itu. Nah, begitu. Itu teman kita sekolah dulu kan. Jadi Pak Dugah misalnya itu teman kita sekolah juga dulu ya, Pak Dugah. Mudah-mudahan mereka sehat-sehat selalu. Kita sering ketemu dengan Pak Dugah Ghazali. Itu. Sambil mengantar anak. Itu intermezzo ya. Itu. Jadi itulah takaran-takaran kita. Ya. Jadi memang untuk melahirkan integritas ini tidak mudah, tidak gampang. Sebetulnya ada yang menganggap itu mudah, betul. Tetapi integritas, kejujuran itu lahir lama, perlahan-lahan tapi pasti. Dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Sebab itu sekolahkanlah minimal kalau kita bilang sekolah elit, belum tentu. Di mana anak merasa nyaman sekolah, disitulah kita sekolahkan. Seperti itu. Seperti kita sering menggunakan kaos oblong, kemudian celana-celana casual. Karena itu nyaman. Kita menggunakannya nyaman. Pakai t-shirt, nih, nyaman, tinggal pakai. Mau digosok, mau enggak. Tapi begitu, nyaman. Ya. Simple, praktis. Ada contoh? Ya, kadang-kadang kita juga, bukan cuma saya, mungkin yang lain suka nyeleneh kan. Kadang-kadang nyelenehnya agak-agak kotor dikit kan. Sebetulnya itu ya mungkin tidak baik dan tidak bagus. Tetapi yang penting perilaku kita tidak seperti itu. Ini banyak contoh kawan-kawan. Ya, kita dengar-dengar aja di warung-warung ya, gitu kan. Ini sesama kita nih ya. Sesama sejenis, sekelompok sering saya dengar. Pertama, nih, kemudian begini, cari tempat di luar, baru sudah punya istri dan anak. Tuh, ya. Ada cerita lagi. WTS-nya 1,
laki-laki berdua. Gitu. Nah, itulah. Itu yang sejenis lah, bukan LGBT seperti World Cup ya. Nah, sejenis seprofesi ya. Tapi profesi saya kan banyak nih ya. Tidak bisa kalian anggap saudara-saudara anggap saya mengatakan wartawan, saya mengatakan LSM. Oh, tidak bisa. Saya petani. Saya usaha juga, pengusaha juga. Petani iya, pengusaha juga. Menulis iya, ngobrol iya, ngotai iya. Roaster kopi juga iya. Jadi tidak bisa. Wah, kan kayak nuduh kami, oh tidak mungkin. Tidak bisa, profesi saya banyak. Kalau profesi kawan-kawan kan cuma satu, profesinya wartawan atau LSM, cuma itu. Kalau kita kan banyak, seperti itu. Jadi tidak bisa menuduh sembarangan ya. Itu bedanya. Integritas tadi kan, integritas melahirkan kekuatan, ya, kreativitas. Kekuatan kreativitas. Karena integritas lahirnya dari kejujuran. Kejujuran itu bercabang kepada, dasar-dasarnya bercabang kepada niat, iktikad, melaksanakan. Kemudian setelah melaksanakan, terus berlanjut pada nilai-nilai hasil dari perbuatan kita ini menunjukkan komitmen. Komitmen itulah yang melahirkan integritas, sehingga kita menjadi orang yang punya nilai integriti. Itu 2245. Nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai, tidak selesai? Lewat.